Pas lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol, itu ada kejadian aneh lagi di situ di pos. Itu sekitar jam ada sekitar jam 2-an lah, kurang lebih jam 2 ya, kita lagi ngobrol-ngobrol. Itu entah dari mana itu binatang tahu tuh ada di situ ya. Kita kalau bahasa orang sini mah namanya apa ya? Kayak ketunggeng, semacam ketunggeng gitu kan. Nah, itu dekat kaki saya kan nggak sengaja, saya injak aja. Saya injak kan, saya injak. Tapi yang saya aneh kok tuh ketunggeng nggak bisa injak, kagak ada. Gitu, hilang. Tapi yakin abang injek tuh bang? Saya injak, orang sampai diinjak kan, saya ilis-ilis, saya injak gitu. Itu nggak ada, pas saya lihat di sepatu nggak ada. Nah, sisi nggak lama, ada sekitar setengah jam. Habis nginjak itu, saya dapat kabar tuh. Dapat kabar, ya kurang enak juga, ada temen ya. Nah, itu temen dapat kecelakaan. Jadi itu kalau di situ jaga kalau udah jam 12 itu dia nggak boleh desis-desis kata dia. Masih kalau orang desis itu kan. Dia kalau desis itu pasti si ula kepala manusia itu nongol. Dia pernah kata desis kayak gimana tuh bang? Ya biasa kayak ula, gimana sih desis ula gitu gitu kan. Nah, itu dia manggil katanya, nongol. Pernah tuh temen saya katanya malam. Itu pas dia lagi nunggu di pos, dia habis desis gitu. Ya ke belakang kok rasanya kayak ada apa gitu di belakang. Ternyata pas dia nengok itu yuk ada ular gede bener. Pas dia tengok tinggi bener, palanya pala manusia. Nah itu kalau sama saya cerita, ternyata tuh ular itu dia ada tempatnya itu di sebelah yang di gardu itu. Situ katanya. Di Fasum itu bang? Iya. Udah kan akhirnya tuh dia cerita. Nah betul lah pas dia cerita gitu, ya saya juga ingat. Pernah ceritanya ada tukang juga kan, tukang dari situ. Ya asalnya kalau nggak salah itu tukang dari Cirebon lah, mungkin dia punya inian juga. Pernah cerita. Nah itu kata tukang, memang di situ ada penunggunya di gardu itu. Namanya Ratu Ular, cuman dia badannya ular tapi kepalanya kepala manusia. Gitu. Itu sebenarnya dia lagi nyari tuan itu kata si tukang ini, dia cerita. Bang kalau pengen nyugi atau pengen apa gitu kan, ada yang pengen dirawatin tuh kalau mau mah katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Bang Genta doakan kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini Bang Genta kedatangan narasumber atau bintang tamu yang akan sharing cerita ke studio Magenta bernama Bang Adi. Bang Adi akan menceritakan kisah story-nya pada saat dia bekerja di salah satu perumahan, atau yang disebutnya dia Pak Adi sebagai security, penjaga di perumahan, salah satu perumahan. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Langsung saja nih, Bang Adi sudah ada di studio Magenta. Kita panggil, check it out. Bang Adi. Waduh. Terima kasih Bang Adi. Waduh, alhamdulillah udah mau datang di studio Magenta nih Bang Adi. Sehat nih Bang Adi? Alhamdulillah sehat. Waduh, kok kakinya pinggang Bang Adi? Iya, emang kakinya lagi ini. Asam urat? Wah, kolesterol biasa. Kolesterol? Waduh, Bang Adi, waktu di perumahan katanya dengar-dengar ada yang mau di-sharing cerita nih Bang Adi. Bisa nggak diceritakan sedikit nih Bang Adi nih? Ya, terus sih pengalaman ada waktu lagi pas pertama kali saya mulai kerja di situ ya, di perumahan itu ada yang kejanggalan dah, yang aneh-aneh selama saya kerja di situ. Ya saya alamin ada yang aneh-aneh lah gitu, yang kiranya di luar nalar gitu. Biasanya saya lihat di situ. Berupa apa tuh Bang Adi? Ya di situ sih saya pernah, waktu itu kita biasa yang namanya kita security ya, tugas kita kan rutinitas biasa, kita keliling jam sore, kita keliling ya, sampai setengah malamnya juga kita kan biasalah keliling bergantian sama temen. Nah pas waktu lagi pas giliran saya yang keliling, pas lagi mau muter, nah itu di situ saya ada yang aneh juga di situ. Nah jadi awalnya tuh saya lagi muter, bisa kita blok, nah di situ ada taman. Nah itu di taman itu saya ngelihat ada
orang gitu kan, saya pikir itu warga gitu kan. Nah, saya tanya, saya bilang, saya pikir warga, saya tanya kok berkali-kali dia diem gitu. Nah, itu kok dia diam terus, saya mau samperin saya takut. Nah, saya ingat tuh ada teman pernah ngalamin, ada kejadian di situ. Saya pernah cerita. Nanti kalau jaga di sini, kalau ada orang tengah malam duduk di taman atau di pinggir kali situ, jangan sekali-kali ditegur atau dipanggil. Oke, tahan dulu nih Bang Adi nih. Jangan diceritakan dulu, kita mau sapa Sobat Magenta. Nanti Bang Adi ceritakan kisah kejadiannya dari awal sampai akhir ya Bang Adi ya. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and komen, ditunggu subscribe-nya. Semoga channel Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang mau sharing cerita atau menjadi narasumber, dapat DM Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Itu waktu itu kita mulai jaga, awal-awal pertama kali masuk, ya saya biasa ya rutinitas yang namanya kita security, kita keliling biasa kan muter-muter. Nah itu awalnya pertama kali saya jaga di situ, ya awalnya sih biasa-biasa aja. Nah terus namanya kita ini kan kita ada shift, muter bergantian sama teman. Oh, rolling kayak gitu ya, ganti-gantian. Ya jam sekian siapa, jam sekian siapa. Nah pas malam saya pas lagi jaga keliling, nah saya keliling itu saya muter jalan biasa-biasa aja pas dari situ. Nah pas di tikungan itu ya situ dekat ada, pas tikungan ada rumah kosong tuh depannya pasum. Nah di situ tuh ada mulai tuh saya udah mulai agak-agak ada yang aneh, kok jam 1 atau setengah 2-an itu kok udah ada warga di situ gitu di tengah pasum. Oh, Fasum itu lapangan ya? Lapangan, ya, tanah kosong. Fasilitas umum. Nah, itu kita tanya, udah, Pak lagi ngapain? Ya diam aja, sampai 2-3 kali kan kita tanya. Oh dia diam aja gitu. Saya mau samperin, tapi di hati saya ada rasa takut. Ya saya inget dah tuh omongan teman, bilang nanti kalau jaga di sini, kalau seadanya ada orang duduk di kali atau duduk dia di taman tuh di pasung itu, kalau tengah malam jangan dipanggil, karena kalau dipanggil dulu pernah katanya ada temen juga kan, sebelum pas waktu itu saya belum masuk, ada temen katanya dia ada nyamar lah sama temen juga. Nah itu sih itu mungkin ya penunggu situnya. Pas begitu dia panggil, pas dia noleh beda mukanya. Apa tuh Bang? Mukanya merah, matanya merah kan, hitam. Dia ngerasanya teman jaga kan, dia sebutkan namanya Pak Soleh gitu kan. Kata dia, Pak ngapain terlalunya keliling, saya nggak usah keliling, kenapa bapak ada di sini gitu. Diem baik panggil. Nah pas begitu dipanggil sekali 2 kali dia diem. Penasaran kan tuh bocah, dicolek lah belakangnya, dicolek. Pas begitu nengok matanya merah, giginya bercaling aja kabur. Nah di situ mungkin yang di pasum yang saya temuin, yaitu juga mungkin seperti itu. Udahlah saya balik lagi kan, saya jalan, saya balik lagi ke pos. Udah di pos ya kita ngobrol-ngobrol aja tuh di pos kan, udah di pos udah kita. Pas lagi ngobrol-ngobrol, itu ada kejadian aneh lagi di situ di pos. Itu sekitar ada sekitar jam 2-an lah, kurang lebih jam 2 ya, kita lagi ngobrol-ngobrol. Itu entah dari mana itu binatang tahu tuh ada di situ ya. Entah kalau bahasa orang sini mah namanya apa ya? Kayak ketunggeng, semacam ketunggeng gitu kan. Nah, itu dekat kaki saya kan nggak sengaja saya injak aja. Saya injak kan, saya injak. Tapi yang saya aneh kok tuh ketunggeng nggak bisa injak, kagak ada. Gitu, hilang. Tapi yakin abang injek tuh Bang? Saya injak, orang sampai diinjak kan, saya ilis-ilis saya injak gitu. Itu nggak ada, pas saya lihat di sepatu nggak ada. Nah sisi nggak lama, ada sekitar setengah jam,
Habis nginjek itu saya dapat kabar tuh, dapat kabar ya kurang enak juga, ada temen ya. Itu temen dapat kecelakaan. Temen dapat kecelakaan tuh habis saya nginjek itu. Dapat kabar, oh temen katanya jatuh dari motor ini. Itu bebarengan pas habis saya nginjek tunggeng itu. Udah pas lah itu kan, ya udahlah. Teman saya itu udah dianterin sama orang-orang situ, diantar ke rumah sakit. Setelah itu ya udah kita biasa lagi kan, emang kita biasanya udah emang lagi tugas gak bisa kemana-mana. Ya udah akhirnya saya di situ sampai akhirnya sampai udah agak malam tuh kita ngobrol sama Pak Oleh. Udah akhirnya kita emang setiap malam itu kan kita kalau udah waktunya kan ada jam istirahatnya. Iya. Itu jam istirahat itu Saling gantian lah saling ya. gantian dah. Kan saya dapat jatah tidur nih, istirahat bentar. Ya soalnya saya dapat jatah tidur. Nah itu tidur itu saya istirahat dah bentar. Iya. Nah, terus tidur itu saya dikata tidur tapi kagak gitu ya, kayak orang setengah tidur gitu. Rep-repan gitu. Iya, kayak setengah tidur. Itu tiba-tiba ada bapak-bapak datengin saya. Bapak-bapak tuh datengin saya. Bapak-bapak datengin saya. Dia lewat kan, saya tanya, Bapak mau kemana? Saya bilang itu kan. Dia diam aja kan. Dia diam aja, kalau ini orang ditanya diam aja. Udah tuh saya jalan aja tuh. Kenceng. Ya kan saya penasaran. Saya ikutin nih orang kemana nih. Tuh bapak-bapak, orangnya agak hitam, kecil dah dia. Terus ikutin ya. Nah pas saya ikutin, terus lama-lama kok dia arahnya ke pinggir kali itu gitu kan. Nah itu di pinggir kali itu setahu saya itu nggak ada jembatan, nggak ada rumah di situ kan. Kok di situ ada musola gitu, kayak jenis musola. Nah disitulah tuh, di situ saya tanya tuh bapak-bapak itu, Pak, Bapak mau kemana? Dia diam aja. Saya ngikut tuh, dia malah gini-gini doang. Masuk saya kan, kalau ini musola gelap banget, kayaknya bekas banjir itu kan, agak kurus. Iya. Itu musola udah kagak kurus, mungkin pas banjir. Nah saya masuk, nah itu aki-aki udah nggak ada. Nah dateng lah nih, ada cewek satu, tiba-tiba udah di samping saya. Saya tanya, Mbak tadi ngeliat orang nggak di situ? Enggak, katanya nggak ada orang di situ. Nah, tampangnya agak cetus juga. Udah kan, pas itu udah akhirnya saya jalan. Saya balik lagi. Udah saya balik lagi kan, saya balik lagi ke pos biasa. Nah itu tiba-tiba aki-aki datang lagi, nemuin saya lagi. Itu nggak pakai banyak cerita lagi, saya main diinjak aja tuh sama dia perut saya. Wah, udah gitu dia bisa diinjak tuh sama dia tuh. Perut saya kan diinjak sama dia. Kenapa perut saya diinjak? Terus diinjak udah tuh dia jalan. Dia pergi tapi cepet bener lah jalannya. Secara udah nggak ada. Nah itu juga yang saya aneh, tiba-tiba tuh si cewek itu yang tadi saya temuin itu juga ada di situ. Tiba-tiba ada di depan. Saya kan kalau tidur kan ada kayak semacam namanya di dalam pos ya. Ada tempat istirahat lah ya. Istirahat. Pas depan pintu kan ada tangga. Nah itu tiba-tiba si cewek itu ada di depan tangga juga. Ada di situ. Mukanya gue juga udah pucet tuh. Apa sudah ini kok nih cewek kok bisa ada di sini juga. Asal ada aki-aki tuh ada dia. Nah, saya pikir cewek biasa. Pas lama-lama pas dia mau balik ternyata mukanya itu udah hancur itu si cewek. Tuh. Mukanya itu udah hancur. Pokoknya serem dah. Itu hancur. Udah tuh akhirnya udah gitu. Saya kan ngindar kan, saya pergi. Iya. Tapi tetap saya kemanapun saya itu diikuti sama dia. Akhirnya aku tuh pergi-perginya itu ya. Akhirnya saya bawa ini aja tuh. Saya paksain aja tuh. Saya paksain, saya pergi ke belakang.
saya paksain, saya bawa tidur, saya tidur di belakang kan. Udah tuh saya paksain, ada tuh akhirnya saya ngerasa kayak dia tuh, mereka tuh berdua ngerasa kayak nyekek saya. Nah itu pas udah itu tuh baru udah saya baru nyadar ternyata itu saya lagi merem-merem itu, Lagi rep-repan lagi itu. di rep itu emang setengah tidur tapi nyata itu kalau saya tuh badan pada sakit, injek-injeknya dia. Ya ternyata itu emang penghuni, emang di situ ada gitu. Oh. Iya, ternyata tuh si bapak-bapak itu si bapak-bapak itu ternyata penghuni rumah kosong yang sebelah. Oh. Iya, kalau istilahnya dari tempat saya jaga itu depan kali kan sebelah sana ada bekas kantor pemasaran yang lama tuh. Memang itu kan bekas gudang. Nah di situ ternyata dia tempatnya. Tapi yang saya lihat, yang saya tahu kan di situ bekas kantor gudang pemasaran. Iya. Iya, nggak ada musola. Itu udah ceritanya. Gitu. Jadi pas itu ya udah saya bangun, ya udah besokannya ya udah biasa, kita biasa lagi gitu kan. Ya paling itu udah selesai itu ya. Akhirnya kan kita pagi-paginya dia, udah paginya ya udah kita cerita sama temen, oh semalam pas jaga di sini kok begini. Saling cerita dah tuh Iya. paginya tuh. Sama temen. Selama jaga di sini pernah nemuin ini enggak gitu kan. Semalam gue mimpi ini, gue ditemuin ini nih bapak. Akhirnya kata teman saya emang ada di situ katanya bapak-bapak, orangnya kecil hitam. Itu galak dia katanya. Kalau dia jangan suka ditegur, kata teman saya tuh cerita. Nah, saya ceritakan di ceritanya sebelah tuh, di pos sebelah. Memang ada dia di sini nih di tempat jagaan gua gitu kan. Dia ada di sini katanya, orang dia hitam. Sama katanya. Gue juga pernah katanya ketemu, memang galak itu laki-laki berdua, dia cewek, yang satu cewek, itu satunya laki-laki. Dia kalau itu kan emang galak juga katanya. Akhirnya kita cerita. Nah, teman saya ini cerita, dia juga cerita. Kalau dia lebih parah lagi katanya. Ketemulah ula dia, kalau kata dia mau ula. Teman saya dia ula. Jadi itu kalau di situ jaga, kalau udah jam 12 itu dia nggak boleh desis-desis kata dia. Masih kalau orang desis itu kan. Dia kalau desis itu pasti si ula kepala manusia itu nongol. Dia pernah kata desis kayak gimana tuh, Bang? Ya biasa kayak ula, gimana sih desis ula gitu gitu kan. Nah, itu dia manggil katanya, nongol. Pernah tuh temen saya katanya malam. Itu pas dia lagi nunggu di pos, dia habis desis gitu. Ya ke belakang kok rasanya kayak ada apa gitu di belakang. Ternyata pas dia nengok itu yuk ada ular gede bener. Pas dia tengok tinggi bener, palanya pala manusia. Nah itu kalau sama saya cerita, ternyata tuh ular itu dia ada tempatnya itu di sebelah yang di gardu itu. Situ katanya. Di Fasum itu, Bang? Iya. Udah kan akhirnya tuh dia cerita. Nah, betul lah pas dia cerita gitu, ya saya juga ingat. Pernah ceritanya ada tukang juga kan, tukang dari situ. Ya asalnya kalau nggak salah itu tukang dari Cirebon lah, mungkin dia punya inian juga. Pernah cerita. Nah itu kata tukang memang di situ ada penunggunya di gardu itu. Namanya Ratu Ular, cuman dia badannya ular tapi kepalanya kepala manusia. Gitu. Itu sebenarnya dia lagi nyari tuan itu kata si tukang ini, dia cerita. Bang kalau pengen nyugi atau pengen apa gitu kan, ada yang pengen dirawatin tuh kalau mau mah katanya gitu. Ya di situ ada, cuman ya begitu kata dia. Kayak semacam kerajaan kali ya, Bang? Apa gimana ya, Bang? Ya mungkin atau sarangnya kali ya? Mungkin sarangnya dia gitu. Kalau kita berani katanya di situ aja katanya. Kalau mau tengah malam di situ kita tapa aja. Kalau emang kita kejodohan dia berbentuk bisa kita ambil. Gitu dia kayak lagi nyari tuan. Kalau kata tukang itu nyari tuan, kalau emang kita cocok sama dia, itu si ular itu bisa ngikutin kita. Gitu. Nah, berarti kan udah pas itu udah kata saya kok cerita ini yang tukang ceritain berarti dialamin sama teman saya. Berarti benar kalau di situ ada ada ular kepala manusia. Gitu. Nah, itu.
Nah, itu sih saya cerita dari temen Pak Heriar, gara-gara saya cerita saya ditemuin sama aki-aki, ya udah kita namanya temen saling cerita-cerita. Oh, ternyata dia juga di sini. Ternyata di perumahan itu bukannya saya doang pernah ngalamin, ternyata hampir semua. Semua rekan-rekan abang di Iya, semua yang pada di situ tuh memang pernah pada nemuin. Itu sama tuh bang ceritanya tuh bang. ya biasanya beda-beda tempat itu beda-beda. Oh. Ya kalau ya di tempat saya jaga, ya itu paling ya jenisnya ya yang pernah pada nemuin ya jenisnya ada yang model kunti, ada yang ada pernah nemuin pocong, ada yang ya kalau saya kan itu aki-aki sama si cewek itu sama anaknya. Oh. Jadi kalau di perumahan itu mungkin emang dulunya kali ini, dulunya memang bekas angker sih. Memang kalau dulunya sih kalau perumahan itu kan awalnya saya juga tahu ya. Apa tuh bang? Karena memang saya juga kecilnya di situ kan. Iya. Jadi ya memang perumahan itu dulunya yang sekarang pos jaga tempat saya jaga itu memang dulunya pernah ada orang gantung diri gitu, warga setempat. Jadi dia sama security juga dulu kan sebelum itu diambil sama developer yang sekarang. Dulu pernah jadi developer juga, pernah ada perumahan, ada rumah contoh, ada securitynya satu. Nah, securitynya pernah gantung diri tuh yang sekarang jadi pos security saya jaga. Ya situ. Situ emang agak serem juga sih kalau di situ. Awal mulanya. Di situ memang serem dari dulu. Nah terus juga yang perumahan belakang tuh yang pinggir tol. Nah itu dulu sih dulunya pernah ada pembuangan mayat dari tol. Ini pernah ada cewek dibuang di situ dulu, meninggal. Habis dibunuh dibuang di situ. Itu lokasinya kalau nggak salah itu ada di sekarang paling belakang tuh di yang sekarang ada inilah kayak semacam setu kan di situ lagi dibikin kayak setu kan kali itu belakang. Iya. Ya di situ. Memang dulunya serem di situ. Oh gitu. Kalau di situ memang banyak. Kalau masalah kejadian di situ ya banyak makhluk-makhluk aneh, makhluk-makhluk gaib di situ mah ya udah nggak aneh sih sebenarnya. Kalau buat orang-orang ini, tapi kan kalau namanya saya juga di situ kerja mah di situ baru istilahnya. Kalau nemuin itu ya baru, tapi emang nyatanya emang di situ emang ada kan. Ya, paling itulah yang bisa saya ceritain ya, pengalaman saya pernah ketemu yang saya tahu juga kalau kondisi di situ tuh memang rada-rada angker. Ya, itu aja yang saya bisa ceritain. Oke bang, terima kasih nih bang. Silakan diminum bang. Waduh dari tadi saya iya ngekrek ini kan. Ngekrek ya bang, mantep nih bang kopinya nih bang. Mantap. Gitu. Bang Adi, aku masih mau jadi lupa. Saking menyimaknya nih Bang Adi. Keconggreng itu binatang apa Bang Adi? Itu yang buat saya penasaran nih Bang Adi nih. Itu ketunggeng. Keconggreng apa ketunggeng itu? Ketunggeng. Kalau ketunggeng itu ya jenisnya kayak semacam apa ya, kayak kalajengking. Tapi kalau kalajengking kan buntutnya gede. Kalau dia kecil, halus. Nah bunyinya tapi berbisa juga, sama jenisnya kayak kalajengking. Kayak kalajengking, palanya kayak percis kayak kalajengking, cuman bedanya di buntut. Kalau kalajengking kan bisanya adanya di buntutnya. Kalau ketunggeng adanya di capitnya, di mulutnya dia. Oh, di mulut. Ada bunyinya apa gimana tuh? Enggak, ya biasa aja. Biasa aja. Kalau gigit, kalau ngantuk kaki mah lumayan bengkak juga. Oh, iya. Nah itu pas begitu abang injek, berasa injek gitu bang? Berasa, itu saya injek. Orang saya injek sampai ketak gitu kan. Injek kita pakai sepatu, sekencang-kencang sepatu. Tapi yang saya aneh kalau diangkat tuh nggak ada. Sampai teman saya juga nggak percaya. Sampai temen ya di situ kan saya berdua. Kemana ya? Itu kok ketunggeng tadi kita injek, kok bisa kagak ada? Nggak ada, beneran nggak ada. Nah, terus begitu abis abang injak langsung ke pos, terus berbarengan abang dapat informasi bahwa rekan abang kecelakaan. Iya, Mas Doni itu. Nah itu habis injak itu ya. Itu apa ada kaitannya tuh bang Adi itu? Ya itu sih saya juga aneh juga ya, apa emang secara kebetulan, apa emang karena itu, tapi emang dikata secara kebetulan ya bisa menghabis injak itu. Dapat beberapa menit ya itu saya dapat kabar seperti itu. Tapi luka-luka Bang Doni itu bang? Ya luka-luka, akhirnya kan ininya
patah kalau macem. Ya pada lecet-lecet lah. Sama tangan nih di bagian tangan kan patah. Oh, yang abang cerita tangannya nggak bisa ditekuk ya bang? Oh. Nah bang, waktu pertama kali abang jaga itu, pertama kali nih awalnya nih abang udah tahu di tempat di perumahan yang abang jaga, terus baru pertama kali abang ditampakin seperti itu. Iya. Awalnya mas saya udah tahu sih kalau di daerah situ mah daerahnya emang rada-rada serem ya. Tapi kan itu cuman tadinya saya tahunya karena satu emang cerita orang memang dari dulu tuh emang pernah serem. Tapi nggak pernah saya ngalamin. Nah saya ngalaminnya ya pas saya benar-benar terjun di situ gitu. Saya kerja di situ. Baru ngalamin. Iya. Kalau cuman kita lewat-lewat doang mah daerah situ ya paling emang serem gitu kan. Tapi nggak pernah ya kita ngeliat yang aneh-aneh. Ya pas begitu saya kerja di situ aja. Gitu. Baru ngalamin itu bang. Baru ditampakin kayak seperti itu. Nah warga sekitar sendiri pernah ngalamin nggak tuh bang? Ya mungkin kalau warga sekitar di situ yang ngalamin ya pasti ada aja banyak. Karena kan di situ kalau kita cerita bang pengalaman di situ tuh, memang kalau masalah angker ya. Dulu kan di situ yang sekarang itu jembatan kali itu ya. Jembatan kali maju sedikit itu kan dulu tumpukan sampah. Nah itu kan serem. Sebelah sananya juga kan pas tanjakan. Terus ceritanya di situ emang sempat serem juga. Dulu sempat sampai jalan itu sepi, nggak ada yang berani lewat sama sekali. Ceritanya ada tetangga, ada tetangga di situ. Ceritanya mungkin dia stres atau gimana. Awalnya ya betul sih, tetangga itu kan memang orangnya suka mabok-mabok ya. Anak situ tuh sering mabok-mabok dan minum. Nah, kamsis itu lah ya bang. Iya. Ya mungkin dia minta kendaraan lah sama orang tuanya, nggak diturutin. Nah si anak itu dia cerita mamanya, cuma kalau nggak diturutin mau bunuh diri nih katanya di rel kereta. Akhirnya kata si orang tuanya itu, ya udah kalau mau sono rel baik. Ternyata beneran itu bocah bunuh diri di rel. Astagfirullah. Iya. Nah itulah pas sudah habis itu bocah bunuh diri di rel kan sampai butung 3 tuh palanya botak sampai gelinding ke sawah. Waktu itu saya juga ngelihat ke situ kan. Karena di situ katanya rame. Namanya si adik ya. Si adik itu butung 3 di kepala, ini sama kaki. Kepalanya mental ke sawah, badannya ke bawah sampai stasiun mana itu udah bawa, sama kakinya tinggalan gitu. Nah, itu habis kejadian itu, nah jalanan yang arah ke sekarang jadi perumahan Puri itu tuh sempat sepi. Karena memang si bocah itu nongkrongnya di situ kan, di tanjakan. Karena dulu kan tanjakan itu kan tikungannya patah tuh, suka dia sering parkir. Ada beberapa tukang, ya istilahnya warga sekitar lah, dia mau berangkat ke pasar sekitar jam 2, jam 3. Ada pernah lewat, ketemu ada pala gelinding di situ, naik turun dari bawah ke atas. Yang disebut kadang-kadang pala gelundung kali itu bang? Iya itu pala gelundung. Kadang-kadang katanya ada pala doang, lodek di situ. Ya itu dia yang lindas kereta itu. Allah. Makanya dulu sempat jalanan itu sempat sepi. Sepi itu bang. Ya. Nggak jauh dari apa namanya penangkaran buaya apa gimana? Sebelah mana tuh bang? Nah, rumahnya si apa yang meninggal itu, yang ditabrak. Enggak, maksudnya tempat abang kerja ini nggak jauh dari penangkaran? Iya nggak jauh dekat. Ya kebetulan juga yang istilahnya yang anak yang bunuh diri di rel kereta itu ya itu orang rumahnya di dekat ternak buaya situ. Iya. Itu sih dulu emang cuma dari dulu juga emang kisah orang situ sama serem. Gitu. Bang, terakhir nih bang, saya mau tanya mengenai mustika yang tadi abang bilang kan ada apa namanya ular berkepala manusia bang. Nah pernah nggak pada saat abang jaga atau dulunya pernah yang meminta ya bang sesajen segala macam di tempat itu bang? Ya kalau itu sih saya juga ini karena saya itu dapat dia cerita gitu ya. Karena ada tukang mungkin dia karena emang dia orang Cirebon sih ceritanya aja orang Cirebon. Mungkin dia paham kali ya masalah gitu-gituan. Dia cuman bilangin aja. Entah dia bercanda atau gimana, tapi emang kenyataannya ya kayak security yang sebelah itu pernah ngeliat emang ada gitu. Waktu itu ya pernah dia lihat ya katanya. Kalau mau di situ kata dia, kalau emang mau
kalau mau katanya kalau mau pengen apa gitu bahasanya nyugi atau gimana gitu. Nah di situ tuh tempatnya kalau mau di situ ada ular atau gitu. Ada ular tapi palanya pala manusia. Dia lagi nyari tuan katanya gitu. Kalau emang mau di situ aja katanya di situ betapa di situ. Betapa di situ atau bawa sesajen lah segala macam yang tinggi syaratnya apa. Kalau emang dia cocok, itu dia ngikut kata dia. Oh, gitu. Tapi ada tuh, udah pernah tuh bang, kejadian tuh bang. Kalau untuk ya sajen-sajen itu selama ya saya selama di sini saya belum pernah lihat ya. Belum pernah lihat. Tapi kalau dia wujud gitu ya, untuk ulahnya di situ yang wujud gitu. Ya ular berkepala manusia gitu bang. Pernah, ya itu teman saya jaga dia pernah lihat. Memang jelas gede katanya ulahnya. Badannya gede, panjang. Gede men palanya pala manusia, rambutnya panjang katanya. Itu sih ceritanya mana. Oke Bang Adi, terima kasih pada saat ini udah sharing cerita mana pertama kali tugas di perumahan tersebut ya Bang Adi, langsung ditunjukin langsung apa wujud penampakannya Bang Adi yang tadinya nggak percaya makhluk yang kayak begitu, di akhirnya Bang Adi percaya Bang Adi ya. Iya. Oke, terakhir ya Bang Adi, pesan-pesannya Bang Adi untuk rekan-rekan, mungkin buat rekan-rekan Bang Adi saat bekerja atau untuk sobat Magenta di rumah nih Bang Adi. Ya pesan-pesan saya sih kalau saatnya emang kita sama security ya, ya kalau jaga kita harus hati-hati aja. Kalau ngomong juga jangan sembarangan di tempat yang kiranya tempat-tempat yang begitu. Betul. Iya. Yang penting kita harus jaga adab, jaga adab aja lah gitu. Karena kan tempat-tempat gitu kan ya mungkin mereka dia ngelihat kita belum nggak tahu dia ada. Betul Bang Adi. Hati-hati aja. Oke, terima kasih Bang Adi. Pertama kali jaga, pertama kali tugas di perumahan langsung ditunjukin, ditampakkan makhluk gaib ya Bang Adi. Yang berawalnya itu nggak percaya, di akhirnya wujudnya pun Bang Adi ngeliat sendiri ya Bang Adi ya. Terima kasih Bang Adi sudah mau sharing cerita di channel Magenta Bang Adi. Salam buat keluarga. Terima kasih bagi sobat Magenta sampai detik ini yang selalu setia bersama Bang Genta mengikuti kisah-kisah horor selanjutnya. Bagi sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi sobat Magenta yang mau sharing cerita seperti Bang Adi atau menjadi narasumber, dapat kirimkan ceritanya ke Magenta Channel 479@gmail.com dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.